Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 TPP 24 akan menjelaskan penerapan motor listrik sederhana pada mobil mainan dengan jumlah lilitan dan baterai yang bervariasi. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febi Vansia dari Prodi Teknik Kelautan dengan NIM 1223038. Perkenalkan, nama saya Nabila Azra Nafisa dengan NIM 122210066 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Puja Kusmawardani dengan NIM 122230050 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Sandrin Zahra dengan NIM 1223036 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Suryanti Pardosi dengan NIM 1223044 dari Prodi Teknik Kelautan. Halo, perkenalkan, nama saya Rizka Nasir dengan NIM 122300033 dari Prodi Teknik Kelautan. Untuk teman-teman yang masih asing dengan kata RBL, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian RBL. RBL merupakan pemaparan suatu alat atau fenomena sehari-hari yang memanfaatkan prinsip fisika yang telah dipelajari. Pada semester ini, prinsip yang dipakai dalam RBL adalah prinsip motor listrik DC sederhana. Tujuan dilaksanakannya RBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan kita sebagai mahasiswa untuk berpikir ilmiah dan menyampaikan ide pada platform yang tersedia. Kedua, kita sebagai mahasiswa dapat memahami dan mengenal berbagai teknologi aplikasi serta perkembangannya di era industri 4.0. Poin penting. 1. Penjelasan. Menjelaskan pengertian arus DC, motor listrik DC, dan magnet. 2. Dasar teori. Menjelaskan mengenai teori dan prinsip yang digunakan. 3. Perencanaan alat. Mencakup tujuan, alasan, dan prosedur pembuatan. 4. Pembahasan. Membahas mengenai rumus dan fenomena yang terjadi pada alat. Arus listrik DC. Arus searah atau arus listrik DC atau direct current adalah arus yang mengalirkan satu arah di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lainnya energi potensialnya lebih rendah. Arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tegangan listrik pada arus listrik DC ini mempunyai nilai dan arah yang tetap. Arus listrik DC dapat ditemukan dalam beberapa barang elektronik seperti lampu LED, laptop, TV, komputer, mainan, mobil-mobilan, dan handphone, dan lain-lainnya. Motor listrik DC. Motor DC adalah motor listrik yang merupakan perangkat elektromekanis yang menggunakan interaksi medan magnet dan konduktor untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar, di mana motor DC dirancang untuk dijalankan dari sumber daya arus arah yang disebut dengan DC. Motor DC tersusun dari dua bagian, yaitu bagian diam yang disebut dengan stator dan bagian bergerak yang disebut dengan rotor. Stator motor arus searah adalah badan motor atau kutub magnet yang disebut dengan sikat-sikat, sedangkan yang termasuk rotor adalah jangkar lilitannya. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling bertolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Dasar teori. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik di suatu medan elektromagnetik. Penentuan arah gaya tersebut dikenal sebagai kaidah tangan kanan. Kaidah ini menempatkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari tunjuk, dan jari tengah dengan posisi saling tegak lurus. Gaya Lorentz dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I kecil dikali I besar.
F dinotasikan sebagai gaya Lorentz dengan satuan N, B dinotasikan sebagai kuat medan dengan satuan T, I kecil dinotasikan sebagai kuat arus dengan satuan A, dan I besar dinotasikan sebagai panjang kawat dengan satuan M kecil. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu magnet, kawat email dengan panjang 1,5 meter, mobil mainan plastik, kabel tembaga, kabel listrik, lakban, baterai, capitan listrik merah dan hitam, penggaris, dan pisau. Prosedur percobaan. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merakit kawat email menjadi 3 macam dengan jumlah lilitan yang berbeda, yaitu 15 lilitan, 10 lilitan, dan 5 lilitan. Yang ketiga, buka pelindung kabel listrik hingga serabut tembaga atau isolator nampak dan diputar hingga menyatu. Keempat, kaitkan ujung serabut kabel listrik dengan capitan listrik merah dan hitam. Kelima, membuat sambungan antara kabel listrik dan baterai menggunakan kabel tembaga yang dibentuk seperti huruf L. Keenam, sambungkan baterai yang telah dihubungkan, kabel tembaga, kabel listrik, dan lilitan kawat email atau kumparan. 7. Letakkan magnet di atas mobil mainan plastik. Dan ke-8, dekatkan ujung kawat email atau kumparan ke arah mobil mainan dan lilit sejumlah mana mobil mainan tersebut bergerak menggunakan penggaris. Pembahasan. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada percobaan pertama, menggunakan 3 baterai dan 15 lilitan, mobil mainan bergerak sejauh 2,1 cm. Pada percobaan kedua, menggunakan 2 baterai dan 10 lilitan, mobil mainan bergerak sejauh 1,2 cm. Dan yang terakhir, menggunakan 1 baterai dan 5 lilitan, mobil mainan bergerak sejauh 0 cm atau tidak bergerak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.